menceritakan bahwa beliau Syekh Nawawi di sini babat alas, dan salah satu pohon yang paling besar dan menjadi maskot pesantren Ringin Agung adalah yang sekarang menjadi Masjid Agung Ringin Agung. Inilah tempat yang kita duduki adalah Masjid Ringin Agung, bekas pohon raksasa, pohon ringin raksasa. Untuk bisa mengetahui bagaimana sejarahnya, kita lanjut ceritanya, kisahnya. Monggo. Selesai babat apa istilahnya hutan yang ada pohon beringin yang besar, yaitu pohon dingin yang asalnya bekas pohon dingin yang didirikan masjid ini. Jadi setelah dibabat cukup, mendirikan pondok dan membangun masjid, inilah bekas pohon dingin yang dibangun masjid ini. Ya, bangunnya itulah tahun di atasnya pintu yang tengah itu 1900 sampai 1901 bangunnya masjid ini. Jadi mulai zaman tahun itu sampai sekarang baru saja diganti gentengnya itu. Kalau terus Mbak Yai, kisahnya gimana Mbak Yai? Perjuangan babat alas di sini Mbak Yai Nawawi itu. Ya, perjuangan itu setelah izin babat, diberi izin untuk babat hutan di sini, akhirnya yang tadi sudah saya katakan santri-santri di Puh Jajar Papar itu diajak membabat di sini hutan ini, yaitu setelah motong pohon ringin yang sebegitu besarnya, katanya orang-orang yang mengatakan pohonnya pang itu katanya 1 kilo panjangnya. Pada dari Ngerangkok sini 1 kilo katanya dari Ngerangkok sampai Ngerangkok sana. Nah, itu di waktu membabat pohon ringin banyak korban ya, santri-santri yang babat ada yang sakit, meninggal, sakit hampir saja gagal. Akhirnya mohon petunjuk kepada Allah, yang istilahnya istikharah, mohon petunjuk kepada Allah, diberi aurat atau wiridan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa salim, tidak ada sayyidinanya. Setelah itu digerakkan membaca sholawat itu, alhamdulillah sakit ya berhenti, juga meninggal juga berhenti, sehingga akhirnya bisa melanjutkan babat hutan itu. Sehingga di waktu katanya di waktu pohon beringin sudah putus di antara pohon dan akarnya itu tidak bisa rebah. Terus yang santrinya sowan ke Bojah sana, diberi alat untuk dilemparkan cendet atau udes itu. Alatnya berupa udes, cendet atau udes, dilemparkan. Puntung rokok tuh. Nah, udes rokok itu lah. Ya, katanya dilemparkan terus bisa rebah. Nah, akhirnya setelah itu diselesaikan, dibersihkan, terus dibangun pondok pesantren dan masjid inilah. Itu tahun 1870 berdirinya pondok ini. Babatnya mulai ya 1870 ya. Pendirian masjid ini, bangunnya masjid ini. Pondoknya berdirinya pondok tahun 1870. Karena mungkin ya sudah ada masjid tapi belum sampai baik sini. Bangunnya masjid ini tahun 900 itu. 1900 itu. Jadi pembangunan masjid ini mulai dibangunnya 1900 Mbak Yai ya. Yang baik ini. Terus berkenaan dengan begini Mbak Yai, mungkin ada sedikit apa yang dibawa oleh Mbah Syekh Nawawi ketika di sini, pesan-pesan spiritual apa yang dibawa? Ya, itu yang ditanam di dusun Ringin Agung ini dulu ya santri-santri pondok ya, dulu santri-santri pondok disuruh kawin atau dikawinkan, ditanam di dusun Ringin Agung sampai tiga jalur. Ini pondok ini ke timur, ini sampai Keling, ini orang-orang pondok ditanam di situ. Yang sebelah tengah ke timur, yang sebelah utara sendiri ke timur. Itu aslinya yang
menduduki selaku penduduk Ringin Agung itu orang asli, orang pondok. Dari mana saja, dari Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, makanya sehingga peraturan dusun Ringin Agung itu manut pondok. Manut pondok. Jadi dusun Ringin Agung itu istilahnya ada istilah orang Ringin Agung kalau tidak jumuan berarti tidak santri. Itu kalau meninggal tidak boleh dikubur di istilahnya Kulon Kali, dikecek sana. Kuburan sini Ringin Agung kuburannya 3, Kecek, Kulon Kali, keluarga Pesarean, Kulon masjid sebelah barat masjid itu Pesarean keluarga. Jadi, sampai sekarang peraturan itulah yang masih berjalan. Mulai dulu katanya hubungannya anehnya Mbah Imam Nawawi itu hubungannya dengan pemerintah. Walaupun dulu itu lurahnya Keling itu ya gak santri, tapi kalau setelah sholat Maid, setelah sholat Rioyo itu santri dikerahkan supaya silaturahim ke lurah. Nah, tapi anehnya juga ada lurah Keling, desa Keling itu kalau tanda-tanda jam mengikuti pondok. Jadi jam malam, jam 8, jam 9 ada kentong, ini sampai ke desa. Nah, itu hubungannya dengan pemerintah desa sampai demikian. Itulah. Jadi santri walaupun lurahnya itu baru-baru saja ada lurah santri itu baru-baru dulu asli Keling itu tidak ada santri. Keling itu memang tidak ada santri. Nah, terus itu kalau setelah sholat Maid, sholat hari raya itu santri dikerahkan ke silaturahmi ke lurah, kepala desa. Nah, terus tadi Mbak Yai menyebut ada 3 makam di sini, ada makam Kecek, makam Kulon Kali, makam keluarga. Apa bisa ditunjukkan Mbak Yai makam beliau Mbah Imam Nawawi dan Besarwaka ada di mana? Nanti bisa ditunjukkan di. Mbak Yai bisa tunjukkan makamnya? Monggo ya. Pemirsa sekalian KSTV yang berbahagia, inilah lokasi pemakaman beliau Syekh Imam Nawawi atau masa muda dipanggil oleh Raden Sapupuh, berasal dari Pati. Disinilah peristiwa terakhir beliau sebagai seorang ulama yang mendirikan pesantren agung di Ringin Agung di Kecamatan Kepung ini. Bisa lebih jelas posisi makam seperti ini. Setelah membangun masjid tahun 1900 sampai 1900, di antara 3 tahun lagi wafat. Sekitar itu. Terus untuk berkaitan dengan setelah beliau wafat, Mbah Yai wafat ini, apakah selanjutnya turun kepada anak langsung? Pada menantu yang 2, yang 1 Imam Bajuri, yang 2-nya Imam Mukti. Yang Imam Bajuri putra dari Bupati Jawa Tengah, entah di mana, tapi kalau Imam Mukti dari Ponorogo. Itu menantu kedua itu penerusnya. Sampai detik ini sampai panjenengan. Sampai turun dari Imam Bajuri dan Imam Mukti. Sebagian besar sekarang yang paling banyak turun 5, yang turun 4 tinggal 3. Ada yang turun, yang sudah sepuh tidak bisa apa-apa ada. Turun 4 kok, turun 4. Yang sebagian turun 5. Terus pengasuh di pesantren ini ada berapa pengasuh? Ya, tidak kurang dari 15 keluarga. Paling banyak pengasuh di pondok daerah Kediri ya Ringin Agung ini. Dan ngumpul di sebelah utaranya pondok ini. Ya, terima kasih Mbak Yai.
on.